kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana lagi-lagi telah memberi kita beribu-ribu kenikmatan, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah ridhoi ini, di Ma'had Baitur Rahman. Salawat serta salam juga tidak terlupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada tabi'in, serta kepada kita selaku umatnya. Kepada para jamaah, sebelum kajian dimulai, untuk mempersiapkan buku arisalahnya. Dan sebelum kajian dimulai, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Mata Baitur Rahman Ahad kedua bulan Oktober, insya Allah bersama Ustadz Rahmat Najib. Bagi jamaah yang ingin menabung kurban, silahkan menghubungi stand panitia. Ma'had Baitur Rahman juga mengucapkan selamat dan sukses kepada Ustadz Dafiq Ma'ruf Zulkifli, SPD, Murabi Ma'had Baitur Rahman, dan juga kepada Al-Ustadz Diki Nurdiansah, SE, alumni santri Tahfidz Baitur Rahman, yang telah menyelesaikan studi S1-nya. Semoga ilmu yang diperoleh selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapat manfaat untuk umat. Ma'had Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsira atas semua dukungan dari seluruh jamaah, terkhusus atas semua infak, sedekah, serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Ma'had Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Untuk mengefisienkan waktu, karena Al-Ustadz sudah berada di sekitar kita, kepada Al-Ustadz waktu dan tempat saya persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Hadis nomor 90 di kitab saya nomor 3 halaman 301. Atos namanya. Nomor 91 halaman 307. La taqumus sa'atu hatta yamurrar rajul biqabrir rajul. Tidak akan terjadi kiamat hingga seseorang lewat ke kuburan orang lain. Fayaqulu, lalu dia berkata,
ya laitani makanahu, duh andai saja aku ada di tempatnya. Tidak akan terjadi kiamat sehingga orang menginginkan mati, sehingga orang ingin menjadi penghuni kubur. Ari ayeuna tos kitu tacan, Mbak. Tacan lami keneh. Kenapa seseorang ingin menjadi ahli kubur? Itu penyebabnya ada dua. Satu, karena iman yang sangat luhur, yang sangat tinggi. Dan yang kedua, iman yang sangat rendah. Aral teh mun bahasa Sundamanya, aral lobah hutang. Jadi nyeun video ditelan di Cadas Pangeran. Atau nyeun laporan ditelan ku Nyi Roro Kidul. Terus balik deui geus 2 tahun. Ya. Datang deui, untung polisina orang Persis. Teu percaya kanu kararitu. Ya. Ditaliti teh si horeng loba hutang di bank. Jadi dilaporkeun geus maot, kan diputihkeun. Nah, diputihkeun terus datang deui cenah geus 2 tahun. Padahal baheula teh geus maot. Wah, nepikeun ka rame beritana asup kana detik.com jeung Kompas. Kamari enggal keneh nya tahun-tahun ieu di Cadas Pangeran. Cenah naon di nya pokona mah ku setan we cenah ku kuntil anak di Cadas Pangeran. Si horeng aya nya nyumput kulantaran loba utang. Nu kitu hayang maot kulantaran aral. Terlihatnya di hadis yang di bawahnya dalam riwayat Muslim, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku ada dalam genggamannya, la tadhabud dunya, dunia tidak akan hilang, hatta yamurror rajul alal qabri, sehingga seseorang lewat satu kuburan, fayatamarrahu alaihi, lalu ia berhenti di atasnya, wa yaqulu, dan dia berkata, ya laitani, duh andai saja aku, kuntu makana sahibi hadzal qabr, aku yang ada di tempat penghuni kuburan ini. Walaisa bihiddin illal bala, tapi bukan disebabkan agama melainkan bala. Bala teh bencana, coba. Ini hadis menunjukkan bahwa motif orang ingin meninggal itu ada dua. Ada karena agamanya yang tinggi, ada yang justru karena rendah nilai agamanya, kualitas agamanya. Dia ingin mati itu karena tidak kuat melawan, menahan cobaan dunia. Geus kuat sabar. Jika yang dimaksud adalah karena dia tidak kuat dengan cobaan dunia, maka ini jelas dosa. Orang ingin mati karena dia sudah tidak kuat dengan cobaan hidup di dunia. Apakah itu dengan sakitnya, orang sakitku sakitna, apakah itu karena banyak utang, karena banyak masalah, ya, suami atau istri napi kasebeleun misalkan. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda di halaman berikutnya di bawah, la yatamannayanna ahadukumul mauta min durrin aw sabahu,
Janganlah sekali-kali seseorang di antaramu mengharapkan mati disebabkan musibah yang menimpanya. Tapi kalau mengharapkan mati karena kualitas agama yang tinggi, itu mah boleh. Kalau mengharapkan mati karena sudah tidak kuat dengan cobaan yang diterima, dengan madorot yang diterima, maka itu haram. Fa'in kadala buddha fa'ilan, jika dia terpaksa harus mengharapkan mati, jadi dah ditolak-tolak juga gimana? Hayang mau teh geus teu kuat hirup di dunia teh, geus tertekan, tinggalkeun ku salaki nya jabah nyiksa nya cenah kasep salakina teh. Ibu apal Bu? Apal Ibu mah. Ya ibu-ibu fans Leslar ya Leslar. Aya nama les unggul teu aya laran. Teu menyimak budak kumaha ngamuka berita aya we teu nomor 1 pangluhurna. Aral nya atawa ieu boga pamajikan geulis tukang salingkuh nya stres. Nah, kalau situasinya seperti itu susah ditutup-tutup, ingin mati, ingin mengakhiri hidup. Kata Nabi hanya boleh berdoa, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup lebih baik untukku, dan matikanlah aku jika mati lebih baik untukku. Cuma boleh segini, nggak lebih dari ini. Nggak sampai kemudian bunuh diri, nggak boleh. Ya. Ini diantara doa yang tidak pernah saya baca. Ya. Bapak-bapak saudara. Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup baik untukku. Taeta mah siap. Kadituna ya. Matikanlah aku jika mati lebih baik untukku. Sanggem Pak ngadoa kieu. Ya. Tapi diaminkeun ku malaikatnya atuh cenah. Hari takena dicabut nyawa. Ini sebatas doa ya, tidak sampai bunuh diri. Kenapa? Karena jelas hadis-hadis tentang bunuh diri ancamannya keras. Kata Nabi SAW, man qatala nafsahu bihadidatin. Ya. Siapa yang membunuh dirinya dengan besi yang tajam, mau pedang, mau pisau, atau apapun, tombak, fahadidatuhu fi yadihi, maka besi itu, pisau, pedang itu akan ada di tangannya. Yatawajja'u biha fi batnihi, yang akan dia tusukkan ke perutnya oleh dia sendiri. Fi nari jahannam, di neraka jahannam, khalidan mukhalladan fiha abadan, kekal selama-lamanya di neraka. Waman syariba saman, siapa yang minum racun, faqatala nafsahu, sampai membunuh dirinya. Bunuh diri ku nginum racun, racun tikus, racun naon we. Fahuwa yatahassahu fi nari jahannam, maka dia juga akan menghirupnya, akan merasakannya pada di neraka jahanam, khalidan mukhalladan fiha abadan. Ya, nu bunuh diri ku sianida, ku naon we. Kayak berarti di neraka jahanam kitu we. Sakit ya. Waman tarodda min jabalin, siapa yang menjatuhkan diri dari puncak gunung, nu ngaragragkeun maneh, nu ngagantung maneh nya, nu nabrakeun maneh kana kereta cepat nya. Tapi can beres-beres cepat teh. Fawa yatarodda fi nari jahannam, maka dia akan menjatuhkan diri di neraka
jahannam, sakit. Khalidan mukhalladan fiha abadan, artinya tidak ada matinya. Terus nyeri mani. Tapi catatannya, kata para ulama ahlus sunnah, ahlul hadis, yang dimaksud kekal di neraka itu terus-terusan dia begitu disiksanya. Bukan berarti orang yang seperti ini tidak dapat syafaat pindah ke surga. Selama orang itu ada la ilaha illallah, ya, maka dia akan dapat syafaat dipindahkan ke surga. Hadis-hadis yang kekal di neraka itu hanya sebatas untuk dosa kafir. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Hadis semacam ini tahdzir. Tahdzir itu peringatan keras agar jangan sama sekali terpikirkan sedikit pun kita bunuh diri. Jadi kalau dalam ajaran di Jepangnya nungarana naon di Jepang teh nya eta harakiri samurai, ya, samurai itu kehormatannya itu kalau kalah bunuh diri, daripada pulang dalam keadaan kalah dan malu maka harus bunuh diri. Jiwa kesatrianya itu begitu. Makanya koruptor di Jepang ngaragerakeun maneh daripada wirang ditewaku polisi ku KPK. Nah, ajaran itu tidak berlaku dalam Islam. Orang yang seperti itu justru hina dan disiksa dalam keadaan hina di neraka nanti. Di ayat Al-Quran juga Allah berfirman tegas, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan bunuh diri. Allah kepada kalian Maha Pengasih. Dalam hadis yang sudah kita bahas, Allah mengajarkan orang yang kuat bertahan dalam kesulitan itu lebih baik daripada orang yang lemah yang tidak kuat bertahan dalam kesulitan. Orang yang lemah itu meski kedua-duanya baik kata Nabi, tapi bukan berarti baik untuk bunuh diri. Orang yang lemah imannya, yang tidak atau yang disebut baik oleh Nabi itu tidak sampai bunuh diri. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat naonna? Kuat imanna, lain kuat fisikna. Lemah naonna? Lemah imannya. Di sini bukan lemah fisiknya. Karena orang yang kuat imannya, kuat fisiknya. Orang yang lemah imannya, lemah fisiknya. Orang yang kuat imannya, dia akan kuat untuk amar ma'ruf nahi munkar, dia akan kuat dalam jihad, kuat tahajud sajam 2 jam. Ya. Abdi tekiat lah, tekiat imanna tete. Da sebenarnya mah kiat. Tukang sangkoneng we, tukang bubur nangtung we sajam 1,5 ngaladangan, teh ruku teh sujud. Ya. Kuat. Wa fi kullin khairun. Meski kedua-duanya juga baik. Kenapa baik? Karena ini iman itu meskipun sedikit baik. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah dalam hal yang bermanfaat bagimu. Manfaat dunia dan akhirat. Ngajinya semangat. Mencari nafkah semangat. Belajar semangat. Dzikir, sholat, sedekah. Wasta'in billah, mohon minta tolonglah kepada Allah, wala ta'jas, jangan merasa lemah. Atuda aku maha abdi ma atuda. Banyak lemahnya. Seur atuda. Sami'na wa atuda jadi nanti. Sana sami'na wa ata'na. Wa in asobaka syai'un, jika menimpamu sesuatu musibah,
Fala takul, jangan kamu mengatakan lau anni faltu kada kana kada wa kada. Duh, andaikan saja begini, pastinya akan begini dan begini. Ini banyak berkeluh kesah. Padahal yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Walakin kul qaddarullah, Allah sudah menakdirkan. Wa masya'a fa'ala, apa yang dia kehendaki pasti terjadi. Fa inna lau taftahu amalas syaiton, karena lau itu akan membuka amal setan. Tok mun macet, mun ban bocor nya, naon deui sakit. Lalu kita ada kata, duh, andaikan saja, andaikan saja. Nah, itu berarti ciri iman lemah. Budak baung, kaduhung cenah di kapasan renkeun jadi baung. Kaduhung. Nah, itu yang begitu-begitu itu menunjukkan iman yang lemah. Kalau iman kuat kepada takdir, mau anak nakal, anak baik, bagaimanapun jalani saja. Hadapi dengan penuh senyuman, ya, hadapi dengan hati yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, kalau dirujuk asar-asar dari para sahabat, yang dimaksud ciri kiamat orang lewat kuburan lalu berdoa berharap andaikan saja yang mati di kuburan itu saya. Ini yang dimaksud adalah orang-orang solih. Kalau orang solih, orang beriman, berarti pertimbangannya itu karena iman. Dan dalam konteks kitabul fitan, ini berarti sudah terlalu dahsyat fitnah. Fitnah yang menyebabkan seseorang nyaris putus asa. Ya, hidup di dunia mempertahankan agamanya. Kadi itu rusak, kadieu rusak, kadinya rusak, kemana-mana rusak. Bahkan dirinya pun terfitnah. Tidak itu difitnah, di dia difitnah, di dia difitnah. Enggak ada tempat lagi untuk berlindung. Nah, ketika kondisi seperti ini, orang-orang solih mengharapkan ingin mati, tahu ciri kiamat. Jadi ciri kiamatnya adalah karena fitnahnya. Sama dengan hadis-hadis yang sudah kita bahas. Ya. Ada orang yang sampai kata Nabi lebih baik melarikan diri ke puncak gunung. Ya, mukut domba we di ditu. Ya, di Gunung Bentang. Tong aya di dieu. Saya cicing itu tong ngurus jamiah, tong ngurus nanaon rawing ceuli gitu. Itu kalau fitnahnya sudah merata. Sekarang kan alhamdulillah belum. Nah, ini sampai orang soleh itu lebih baik mati daripada ya agama seperti ini hampir-hampiran kabawakeun hancur. Diriwayatkan oleh Al-Hakim di halaman berikutnya. Min tariqi Abi Salamah, dari jalan Abu Salamah, qala udtu Aba Hurairah, aku menjenguk Abu Hurairah. Fakultu, lalu aku berdoa, Allahumma shfi Aba Hurairah, ya Allah sembuhkanlah Abu Hurairah. Bagaimana kata Abu Hurairah? Allahumma la tarji'ha, ya Allah jangan disembuhkan. Yuk ciri jalma soleh. Ya. Kalau kita sakit, ingin sembuh, ingin tetap ada sakit. Ingin sembuh kurang soleh. Kan sudah kita bahas ya, kalau nggak salah, ciri penghuni surga yang paling utama, yang paling tinggi itu tawakal ketika sakit.
Tawakal karena yakin yang memberikan penyakit adalah Allah, yang menyembuhkan Allah, kumaha Allah we. Jadi tidak ingin cepat-cepat sembuh. Kalau sembuh alhamdulillah, tidak sembuh alhamdulillah. Nah, kalau kita sudah sampai pada level itu yang 70.000 masuk surga awal tanpa dihisab, tanpa disiksa. Mun urang candugi kadinya keun sugan masuk surgana nu level kedua, rombongan kedua. Dah hese atunya, hese bunya, hese. Nu ngalalongok ngadaroroakeun si enggal dameng, geus aki-aki nini oge pan didoakeun mah kitu, si enggal dameng. Amin amin banyak Bapak jeung Ibu teh. Nah, anu soleh mah si enggal dameng keun we kumaha Allah gitu. Si enggal dameng wios kumaha Allah. Teu dameng alhamdulillah, dameng alhamdulillah. Hese pabunya hesenya. Hese. Pacana ieu teh arang teu saking tawakal kan wa ala rabbihim yatawakkalu. Saking tawakal kepada Allah, yakin yang memberi penyakit Allah, yang menyembuhkan Allah, kumaha Allah. Teu geus aya takdir. Tapi bukan berarti orang yang berdoa mendoakan dosa, enggak. Cuma level di surganya sedikit lebih bawah. Kunaon yang penting ka surga punya. Ya, asal ka surga we lah. Geus dihanap ge da leuwih raos dibanding pada larang. Ini statatu ya Aba Salamah, jika aku mampu wahai Abu Salamah, famitu, aku lebih baik mati. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya. Layatiyanna 'alal ulama izzamanun, akan datang kepada para ulama satu zaman. Ulama di sini bukan MUI, bukan Dewan Nisbah. Bapak-bapak ibu-ibu juga ulama. Ciri ulama kata Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang rasa takutnya kepada Allah sudah tinggi, itu ciri-ciri bapak terus jadi ulama. Ciri takut tinggi itu bagaimana? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, kalau disebut nama Allah bergetar hati. Mun nguping adan, nguping ngadangu ngaos Quran ngageter teh hate. Atawa ngageter soca jeung tuur. Ya. Mangpana mah panon cek ibu kita. Jadi semakin lama dibacakan ayat Quran semakin nikmat, hati teh semakin bertambah, semakin segar. Ieu mah da semakin norok tok tuur jeung panon. Tuh ulama itu begitu, ya. Ulama itu digambarkan di Al-Qur'an qanitun ana al-laili sajidaw wa qaiman. Mengisi waktu malamnya dengan sujud dan berdiri, itu kan yarjullah wal yaumal akhir, karena dia betul-betul berharap dan takut Allah dan hari akhir. Jadi cirinya begitu. Ulama itu walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun. Orang yang sudah ada rasa takut kalau dia banyak uang. Jadi mun loba duit teh sieun, hayang dibagikeun we gitu. Ai urang mah mun loba duit teh ato. Mun teu boga duit sieun. Ya can jadi ulama ieu mah. Ini walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Sieun wajilat teh. Sieun nanti pulang ke akhirat gimana, ini kekayaan loba-loba teuing. Kayak ditanya ku Allah, nah teu dibagikeun man gitu. Sieun, mentak teu kaup gaduh artos, wah bagikeun buru. Sampai seperti Nabi SAW
meninggal dengan baju besi digadaikan karena gandum untuk keluarganya. Tuh ketakutannya sangat tinggi. Ini Nabi mah wah bagikeun. Aring ke jang urang mana kalem kayak ge aya, teu aya tinggal nganjuk gitu. Kau nganjuk Nabi pasti dibayar. Nah, biar aku teu dibayar. Ya nu masalah teh nu nganjuk teu dibayar. Cing urang dermawana terus dugi kitu teu. Oke urang kumaha? Keun bae urang babari tinggal nganjuk. Dugi ka kitu teu. Ya. Tah lamun dugi ka itu berarti geus ulama. Lamun wah bro-broan tapi masih kene aya. Tur teu depikeun ka nganjuk. Bahkan untuk makan. Nabi kan nganjuk untuk makan. Nah cenah Nabi teh miskin. Tuh bila ku tukang dermawannya miskin tuh sangat karena takut menyimpan ini di sini ada orang membutuhkan aya orang miskin teu kaber. Ya, Nabi itu takut kalau tahu ada anggota Persis Sri masih belum punya rumah, masih loba hutang ka pasantren, sieun. Kunaonnya ku abdi beuteul dibantu. Masih banyak mahasiswa yang teu bisa kuliah, ya, teu kabeli laptop, wah seueur. Takut kekayaannya bertumpuk sementara banyak orang yang membutuhkan. Itu ulama. Nah, akan datang zamannya kepada para ulama al-mautu ahabbu ila hadihim minadz-dzahabil ahmad. Kematian lebih diinginkan oleh salah seorang di antara mereka daripada emas merah. Emas merah teh emas. Duh kan kumaha abdi sanes tukang emas. Pokoknya mah mahal gitu nya. Emas merah. Wala ya'tiyanna ahaduhum qabru akhi. Sungguh salah seorang di antara ulama itu akan datang ke kuburan saudaranya. Ziarah kubur. Fayaqulu laitani makanahu. Lalu dia berkata, andaikan saja saya ada di sana. Tapi tetap tidak sampai bunuh diri. Lantaran bunuh diri mah doraka. Sebatas menginginkan kematian. Tapi tidak sampai berdoa, ya Allah matikan aku, enggak. Ayatnya tadi Abu Hurairah mah pada ayat nu ngadoakeun kata Abu Hurairah jangan enggak usah. Kumaha Allah. Bukan berarti mendoakan berdoa ingin mati kan enggak boleh tadi. Kalaupun mau berkata ya Allah hidupkan aku jika hidup baik, matikan aku jika mati baik. Entah ya Allah cepat matikan aku enggak boleh. Tahu antara dua hidup dan mati apalagi sampai bunuh diri. Tapi jika sebatas menginginkan kematian, nah itu ciri ulama, ciri orang soleh. Datang ke kuburan teh, duh andaikan saya ada di sana. Urang mah kadang ke kuburan oge sisirian. Padahal hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan sahabat kami kalau datang ke kuburan mengantarkan mayit seakan-akan burung ada di kepala kami semua. Terungkul. Nggak ada yang duduk, semuanya berdiri. Ieu main udiuk, bari udud, ya. Ngobrolkeun, ya. Ieu Persi jauh boga tiket acan cenah gitu. Kalem we main, Bu. Jadi ngobrol kali sesurian gitu. Nggak ada rasa takut, rasa ingin mati. Ya mudah-mudahan lah. Jadi muhasabah banyak, Bu. Bapak-bapak ketang, ibu-ibu pateng nganterkeun jenazah, bapak-bapak muhasabah. Cing atuh ieu kematian ada di hadapan kita. Ingat bahwa kita akan begini. Masih kena kuat sesurian. Nabi sendiri kalaupun masih menunggu kuburan belum beres digali, itu kan hadis yang terkenal yang panjang pernah saya tulis.
malaikat maut tidak pernah ingkar janji, ayatna buku Islam Kapah jilid 2. Itu hadis panjang teh. Ketika Nabi datang ke kuburan, kuburannya belum beres digali, ngajelaskeun maut atuh sahabat teh beuki sieun. Ieu tidak ngobrol yang lain-lain. Tadi nahdiin mah teteh dijadikeun dalil aya tausiah di kuburan, matak lila nguburkeun teh. Jamaah di situ aksan wae ge. Jamaah manehna padahal usad belah usad. Itu cuti usad itu. Usad nahdiin, usad ngarah tere. Lila cenah lila. Padahal fikihnya bukan berarti ada tausiah di kuburan. Memang babnya bab tausiah fil qabri nya dina kitab hadis Bukhari Muslim teh, tapi maksudnya kalau kuburan belum beres digali, masih dalam proses penguburan, daripada ngobrol nu teu pararuguh tapi diisi dengan ngobrol tentang kematian gitu. Ini keur ngukurlah Pak Bunya sejauh mana kadar takut kita kepada Allah. Duka ada orang Sunda teh cirina teh kitu loba heureuy nya. Jadi we di kuburan oge heureuy we gitu. Wa fi kitabil fitan, dalam kitab Al-Fitan min riwayat Abdullah bin Samit an Abi Dzar. Ini dari Abu Dzar. Qala yushiku an tamurral janazatu fis suqi 'alal jamaah. Hampir dekat masanya, ini Abu Dzar. Ada jenazah yang lewat di pasar. 'Alal jamaah, di tengah kerumunan orang. Fayarohar rojul, lalu ada seseorang yang melihatnya. Fayahizzu ra'sahu, dan dia menundukkan pandangannya. Fayaqulu, sambil berkata, ya laitani makana hadza. Duh, andai saja aku ada di tempatnya. Aku, kata Abdullah bin Somit, berkata, ya Aba Dzar, inna dzalika lamin adnurin adim. Sungguh itu persoalan yang besar. Kata Abu Dzar, ajal, iya. Jadi jangankan di liang kubur, ada jenazah yang lewat saja, dia langsung tunduk kepalanya, meski berdiri ya, kan sunahnya kalau ada jenazah yang lewat, berdiri. Najan jenazah nu ngaliwat teh jenazah orang kafir, ya berdiri. Bukan menghormat orang kafirnya, menghormat malaikat nugis berjasa ngamautkeun orang kafir. Menghormati malaikatnya. Berdiri lalu menundukkan kepala sampai berkata andaikan saja ada di tempat itu. Ya. Memang kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, mengharapkan kematian itu jadi salah satu ciri yang membedakan mana orang beriman, mana orang kafir. Karena kalau orang kafir, cek Allah dina surat Al-Baqarah, dina surat Al-Jumu'ah, Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nas fatamannawul maut in kuntum shodiqin. Jika kamu benar kamu wali Allah, kamu kekasih Allah, fatamannawul maut, harapkan kematian. Ayat teh ngagerentes di dina hate hayong maut. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Kalau di surat Al-Baqarah, wala yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Tapi tidak akan pernah mereka mengharapkan mati karena sebab apa yang sudah diperbuat oleh tangan-tangan mereka. Wallahu alimum bizzalimin, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Jadi mun bener orang iman
yakin orang wali Allah, yakin ad-darul akhirah, ada negeri akhirat. Kata Allah ke orang Yahudi, fatamannawul maut, sok atuh harapkan kematian. Mual mungkin. Kenapa? Kesananya kan wala tajidannahum ahrason nas ala hayat wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Moal karena mereka rakus dudunya. Soknya ayeuna urang muasabah. Siap ya. Aya ngageran teh soyong maot teh di nu hate. Teu aya naha. Cinta dunia gitu. Cinta dunia. Cenah usah meni hese ngaji teh duk atuh da bege kapaksa ye. Ngabahas ieu teh nya. Kapaksa. Bagaimana cara mengharapkan kematian itu? Walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talquh faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Jihad. Ya. Jihad itu kan siap mati. Orang kafir itu enggak mau, orang munafik itu enggak mau jihad karena takut mati. Jadi mun aya sifat takut mati sehingga enggak mau jihad, urang malah takut mati, takut miskin malah. Takut miskin. Kunaon mung jadi taskil, sieun miskin. Tapi ayeuna mah geus teu usum gitu teh nya pahayang-hayang jadi taskil teh. Teu dijadikeun taskil teh nyeri hate ka ketua cabang. Pundung gara-gara teu dijadikeun taskil. Nah, kalau nggak mau dia aktif ngurus masjid, ngurus umat, aktif dalam kegiatan dakwah, takut kehilangan dunia, wah ini rendah pisan. Kan ciri orang yang beriman itu sampai sholatnya khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Sudah ada keyakinan akan bertemu Allah, yakin akan segera kembali kepada Allah. Jadi ada kerinduan untuk bertemu Allah, ada kerinduan untuk mati. Kumaha cenah Ustad menumbuhkan sifat ini? Caranya adalah dengan zuhud. Zuhud itu menganggap rendah dunia. Ya, tong cinta dunia. Bapak-bapak nu resep Persib eureunnan tong make resep. Heureuy unggul buab di mah heureuy. Sumpah tara lalajo. Kamari ge nuju di tanah suci aya pemuda nu nelpon ka Ustad Rosad. Ustad cenah aya Ustad Nasruddin nyungkeun doa can di tanah suci mah pasti diijabah. Naon kitu? Ieu cenah eleh ku Arema 1-0. Rip cenah kumaha sudi teuing ngadoakeun Persib lebar-lebar. Tapi Ustad Rosad mah karunya anak mah doakeun cenah sugan meunang. Nelpon deui nya kengeng Malik 2-1 cenah gitu. Asli teh mah real. Cenah Ustad cenah si unggal minggu we atuh cenah umroh teh. Ngaradek pesen Persib khusus. Bahipang ngira umrohna kudu pas jadwal Persib tuh. Lah uih kade tegoreng mana nitip doa teh memang lebar-lebar cenah jang Persib nanaonan. Selama masih ada cinta seperti itu, jangan harap kita mampu berharap akhirat, berharap mati. Masih kene boga pangaresep. Kalau bapak garu pangaresep dudunya pangaresep naon mancing, ya. Menikmati dunia. Mangga mancing atau make resep. Sapedahan, ulin, nyesepan resep. Nu karar itu, ya. Selama hati belum zuhud dunia, komo resep harta, reus mun loba duit teh. Mun kurang duit gelisah. Gak mungkin ada sifat ulama, sifat mengharapkan kematian, gak mungkin. Satu-satunya cara zuhud. Ya. Resep kene nyetel musik, menikmati, gak mungkin.
resep keneh dipujinya, resep keneh kasebutnya, resep jadi pejabat, jadi orang terkenal, hayang kasebut-sebut, nu kitu mah moal mungkin mengharapkan kematian karena hatinya masih gila dunia. Tadi teh wala yatamannau abadam bima qaddamat aidi. Maka satu-satunya cara zuhud dunia. Tingkatkan takut akhirat, zuhud dunia, takut akhirat tingkatkan nu tadi tah. Dikirna ya, salatnya, sodakohnya. Insyaallah kita sampai pada level derajat ulama dan ini menunjukkan kadar hari urang teh di zaman fitnah teh termasuk orang baik atau orang jelek. Kalau kita sudah seperti ini, jika Abu Hurairah, jika Abu Dzar, berarti kita orang baik. Dan zaman fitnah kan sudah ada. Zaman sahabat saja sudah ada, zaman fitnah teh kumaha zaman ayeuna. Kacau agama teh para rugun. Apalagi zaman sekarang. Cuma masalahnya kalau dulu sahabat solehna hade nepikeun ka ada. Tapi tadinya lain ngadoa hoyong maut, lain bunuh diri sanes. Ada terlintas spontan ingin mati. Ari ayeuna mah meureun urang kurang soleh, jadi teu aya terlintas ingin mati. Itu jadi barometer sejauh mana kualitas agama kita. Sekian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini. Itu hadis yang terakhir sudah pernah kita bahas. Saya kutip ulang saja untuk mengingatkan. Mangga bila aya nu bade naroskeun. Kaya atau non taya mugi-mugi manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Jazakumullah kepada Al Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat, terkhusus untuk Al Ustadz yang telah menyampaikan dan umumnya kepada kita yang telah mendengarkan. Tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.